Kita bicara 200 tahun. Sekarang kita bicara zaman sekarang. Saya tanya sama antum. Antum yang tahu bagaimana proses wajah saya bisa kelihatan oleh istri saya 200 kilo. Saya di Saudi, istri saya di Indonesia. Saya ngomong, istri saya kelihatan di sini, saya kelihatan oleh istri saya di alat tersebut. Siapa yang bisa jelaskan? Mbah tadi kan dibilang gendeng ya. Sekarang antum nih. Antum di zaman 2017 ini. Siapa yang bisa jelaskan? Gimana prosesnya? Hah? Pakai koneksi. Terus gimana bisa muncul gambar, gimana ceritanya? Gimana muka ente masuk sini kemudian keluar di sana, gimana ceritanya? Nggak semua orang bisa jelaskan. Paham? Ente cuma terima bersih aja, iya bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Otak ente nggak sampai, benar atau tidak? Oh, lewat kabel, gimana? Wajah kita masuk lewat kabel gitu gimana? Nggak tahu. Kemarin ada yang jawab, Ustaz saya tahu Ustaz, gimana? Kalau ada pulsa bisa, kalau nggak ada pulsa nggak bisa. Wah, udah top ini. Otaknya sampai di situ, mau diapain? Jadi prosesnya gimana? Isi pulsa dulu Ustaz. Kalau pulsanya habis, nggak bisa Ustaz. Oh ya benar itu. Bukan itu yang saya tanya. Jadi mau saya banyak perkara yang otak kita nggak sampai. Apalagi berbicara tentang gaib, otak kita nggak sampai. Ente jangankan menghayalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ente menghayalkan jin saja, ente nggak bisa. Jin bagaimana bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana bisa berbicara dengan pita suara manusia? Suruh panggil pakar fisika, pakar kimia, suruh jelaskan. Nggak bisa. Suruh pakai alat mikroskop, trop-trop yang lain sulit. Nggak bisa, dia nggak bisa jelaskan. Otaknya nggak sampai, nalarnya nggak sampai. Gimana jin bisa? Kenapa jin terbakar kalau dengan Al-Quran? Kenapa? Apa hubungannya? Otak nggak sampai. Kenapa jin bisa menjelma? Menjelma menjadi macam-macam modelnya ya. Menjelma jadi mak lampir, jadi Nyi Roro Kidul, jadi si manis jembatan Ancol, jadi pocong. Ini sering saya sampaikan. Demikianlah ya daya khayal orang Indonesia. Jadi jinnya miskin-miskin. Kalau menjelma jadi yang miskin-miskin ya. Gondruwo enggak mandi, ya pocong enggak punya baju, pakai baju kain kafan ya. Seperti itu. Karena daya khayal sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Tapi kalau antum melihat orang Amerika, orang Barat, jinnya keren-keren, setannya, ya Dracula, vampire, pakai jas, keren, ganteng, sisiran. Kalau jin Indonesia nggak sisiran, rambutnya grondo. Jadi mau saya, siapa yang bisa jelaskan secara kimia, secara fisika, kok bisa berubah-ubah menjelma? Nggak, otaknya nggak sampai, nggak bisa jelaskan. Antum bicara tentang bidadari ente nggak bisa jelaskan bidadari kayak gimana. Jangan bidadari. Saya sering sampaikan, ente bisa bisa nggak otak ente menghayalkan tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam? Nggak bisa. Otak anda nggak mampu menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena otak anda hanya bisa menghayalkan orang tertampan yang pernah anda lihat. Lebih daripada itu nggak mampu. Saya suruh antum bapak-bapak menghayalkan wanita tercantik. Hayalkanlah tentang cantiknya bidadari. Otak anda nggak mampu. Otak anda hanya mampu menghayalkan wanita tercantik yang pernah anda lihat. Istri anda atau yang lainnya. Otak nggak mampu. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dilihat oleh para wanita. Falamma ra'aynahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Tatkala mereka lihat Nabi Yusuf, mereka heran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka potong tangan-tangan mereka dan mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya luar biasa. Potong-potong tangan mereka tidak sadar. Kalau antum baca riwayat dalam tafsir Al-Qurtubi, banyak riwayat Israiliyat yang tidak tahu sanadnya, enggak jelas. Tapi kalau kita baca aneh-aneh. Ada yang perempuan lihat Nabi Yusuf langsung mati, ada. Histeris langsung bisa. Ada yang melihat Nabi Yusuf langsung haid. Ada yang langsung pingsan, tapi itu semua nggak ada riwayatnya. Yang benar, mereka potong-potong tangan mereka tanpa sadar. Ibarat seorang laki melihat wanita sangat cantik, ngiler nih, sudah ngiler. Kemudian ada yang potong-potong tangannya, ngilernya masih terus. Itu. Kita mana ada yang seperti itu? Ente lihat wanita tercantik apapun, kalau disiletin ente pasti sadar. Nah, otak kita untuk menghayalkan tampannya Nabi Yusuf nggak mampu. Benar atau tidak? Nggak mampu. Menghayalkan cantiknya bidadari nggak mampu. Nggak mampu. Antum bayangkan Nabi SAW berkata tentang bidadari, kabiduha mir'atuhu, sungguhnya hatinya bidadari adalah cermin bagi suaminya. Gimana nanti bayangkan bidadari gimana badannya ya, hatinya cermin. Jadi kalau kita depan dia kelihatan wajahnya. Waduh, gimana ya, robot atau gimana, bingung kan ya.
Makanya Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti al-yaqut, seperti intan berlian, wal marjan seperti permata, seperti apa? Mutiara. Disebut oleh para ulama, sebagian ulama, bening seperti intan berlian, ya, kemudian putih, sangat putih seperti permata. Seperti apa? Mutiara. Di antara beningnya bidadari, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hatinya itu adalah cermin bagi apa? Suaminya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging. Antum bayangkan coba. Bidadari atau mak lampir? Lah iya, terlihat sumsumnya. Antum bayangkan sumsum istri antum. Kalau sumsum bidadari kita nggak tahu kayak apa. Sumsumnya kelihatan di balik apa? Di betisnya. Gimana kira-kira? Antum pasti bayangkan, pasti keliru semua. Bagaimana Anda bisa menggambarkan sesuatu yang sangat cantik dengan sumsum yang terlihat di balik daging? Mengerikan. Makanya Nabi mengatakan minal husni, karena saking cantiknya. Ini Nabi sudah jelaskan, ente masih belum bisa bayangkan. Nabi sudah jelaskan bukan? Nabi sudah membagaimanakan betis bidadari. Tapi ente masih tetap saja salah menghayal. Maksud saya kalau sudah akal kita tidak bisa menembus ranah-ranah tertentu. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, sudah, kita jangan bicara pakai akal. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah menolak bagaimananya. Jadi saya ulangi, akidah Ahlussunnah dibangun atas 3 perkara. Pertama, menetapkan tanpa menolaknya. Yang kedua, menetapkan tanpa membagaimanakan dan memisalkan. Yang ketiga, tidak perlu tahu tentang bagaimananya, karena otak kita tidak bakalan mampu.